sedikit aja ada udara keluar dari sini, ini maka air sama sekali tidak keluar. Ini tips cara pemasangan pompa di sumur dangkal. Pipa ke bawah paling jauh adalah 9 meter. Nah, pertama yang kita mau pasang adalah pipanya dari sini terus ke bawah, dan paling ujung ke bawah ke dalam sumur itu ada foot clap. Ini clap satu lagi. Ini clapnya besar, jumbo ini 1 inch ya ininya diameternya, dan ini yang 3/4 inch. Ini harus jadi perhatian pada saat memasang klep yang paling bawah di ujung itu. Ini klep ini jangan, khusus yang ini ya, ini model yang murah, ini jangan pakai yang kecil, jangan pakai yang setengah. Walaupun misalnya kita punya pipa, ini setengah, jangan pakai ukuran setengah juga klep yang ini, pakai minimum 3/4 atau pakai yang 1 inch, kemudian baru mengecil ke sini ke pakai ini 3/4 atau 1 inch, lalu di sini sambungan lagi mengecil reducer shock pipa ya menjadi setengah inch atau 3/4 inch pipa selanjutnya. Ini pengalaman saya pernah mencoba sampai bingung kenapa pompa itu airnya kecil, ternyata masalahnya ada di sini ya. Jangan pakai yang ini. Tapi kalau model yang gini, ini pakai setengah inch sesuai pipa. Kalau setengah inch 3/4, tapi disarankan tetap lebih besar daripada ukuran pipa ke bawah. Ini bisa dites ya. Klep yang benar, yang bagus itu apabila air tidak mengalir seperti ini. Jadi airnya menahan. Tuh. Air tersimpan di atas pipa pada saat tidak digunakan pipanya. Dia akan diam selamanya di situ. Jangan sampai air ini bocor ke bawah, itu tidak akan bisa. Terus satu lagi ini. Nah, ini klepnya bocor nih. Ya. Nah, ini diisi lama-lama berkurang airnya. Tuh bocor. Kalau bocor ini air akan habis di pipa ya. Itu klep wajib ya. Kalau klepnya rusak, bocor, atau klepnya kekecilan, seperti ini pakai kekecilan, maka pompa besar apapun tidak akan bisa menyedot air. Kemudian perhatikan ini jangan ada kebocoran sedikit pun. Mulai dari sini, ini ada sambungan ya. Ini harus benar-benar dikasih plastik, dikasih isolasi, apa tuh yang putih itu ya, benar-benar dilem yang rapat. Kalau ini ada watermore, jangan ada kelonggaran di sini. Sambungannya jangan ada yang longgar. Apabila ada kebocoran sedikit pun, maka air tidak akan bisa keluar. Sementara yang di atas ini bocor tidak masalah, bocor sedikit tidak ada masalah. Dari sini bocor tidak ada masalah, hanya air netes aja yang akan merusak mesin. Hati-hati, ini kebocoran di atas bisa menyebabkan mesin cepat terbakar, tapi kebocoran yang di bawah ini menyebabkan air sama sekali tidak bisa naik ya, tidak akan bisa keluar air di sini apabila ada kebocoran dari seal dan dari pipa ke bawah. Lalu tips yang lainnya supaya untuk memudahkan pemasangan buka pasang, ini ada watermore. Jadi pada saat kita perlu memasang klep bawah atau memanjangkan pipa, menyambung pipa, ini bisa dibuka. Dan yang di atas ini juga bisa dibuka. Oke. Pompa sudah dikasih pipa, sesuaikan dalamnya, dan kemudian pipa ke atas sudah disiapkan dan kabel juga sudah dipasang. Ini belum dihidupkan, belum dikasih. Kemudian ini udah terpasang ya. Saya mau contohkan bagaimana cara memulai pemasangannya. Ini tentunya dicabut dulu. Ini ya. Ini ada bantuan sepanjang 20 cm. Ini tujuannya agar klep ini tidak menyentuh tanah dasar dari sumur. Kalau menyentuh, ini akan menutup air masuk ke celah ini. Kalau jika klep ini tertutup tanah, makanya ini ada bantuan ya. Kemudian ini kalau kita memasang baru, tentu ini akan kita ke bawah kan.
Kemudian masukkan air di sini. Air dimasukkan supaya kita tidak repot lagi memasukkan air dari pompa. Kita masukkan dulu di sini, sekalian kita mengetes apakah klep yang kita pasang yang paling ujung di bawah itu bocor atau tidak. Oke, perhatikan ini airnya. Kalau dalam beberapa menit air di sini berkurang, pertanda ada bocor di bawah di ujung klep. Nah, ini tidak berkurang, berarti klepnya bagus. Kita masuk ke step selanjutnya. Oke. Air sudah terisi sampai pipa ini. Pipa ke bawah ini sudah terisi, tapi di sini belum. Jadi makanya kita masukkan air dari sini. Atau kalau memang bisa juga dimasukkan dari pipa atas. Ini ada lubangnya, saya masukkan dari sini aja. Air sampai penuh, sampai tidak ada penurunan. Kalau di sini berkurang, berarti ada bahaya. Berarti ada kebocoran sepanjang ini atau kebocoran di dalam mesin. Ini tidak berkurang. Oke. Selanjutnya kita tutup. Kita akan mulai menghidupkan mesin. Jadi ini sambungan air ke atas toren ya, ke atas ya. Jadi jangan kita pasang dulu ini, karena kita harus tes di bawah dulu. Kita lihat dulu air yang keluar dari sana dengan menyalakan mesin, apakah airnya besar atau tidak. Jadi jangan langsung disambungkan ya ke pipa yang ke atas toren. Ini kabel listrik yang belum diisolasi, kita tutup dulu, berbahaya. Harus safety karena air mengantarkan listrik. Oke, sekarang kita hidupkan mesinnya. Pada saat air dihidupkan, mesin dihidupkan, ini ditutup. Air sudah keluar dan airnya tergolong besar ya. Kalau air ini jatuh ke agak jauh, itu pertanda airnya kencang. Tapi kalau dia jatuh di sini, begini modelnya strike, itu pertanda airnya lemah ya. Ini sebenarnya sudah siap untuk disambungkan pipa ini ke atas toren. Sekarang coba perhatikan. Sedikit aja ada udara keluar dari sini sepanjang pipa ini, maka air sama sekali tidak keluar. Padahal di sini tidak netes ya, tidak ada tetesan air di sini, hanya udara angin yang keluar dari sini. Itu begitu pentingnya kedap air antara pipa ini sampai ke sini. Oke, saya pasang lagi. Nah, itu satu. Kemudian di sini juga, ini tidak boleh longgar sedikit pun dan tidak boleh ada udara keluar dari sini. Kembalikan lagi. Jadi kebocoran sepanjang pipa bawah, satu lagi di sini. Di sini ada seal. Kalau seal itu
Kalau netes itu gampang kelihatan. Nah, kalau netes pertanda bocor tinggal diganti. Tetapi ada kalanya tidak netes, hanya lembab dan basah. Itu tetap air tidak akan bisa naik ya. Itu ciri-ciri kalau pompa tidak bisa naik ke atas. Pertama disebabkan oleh seal yang bocor, kemudian disebabkan oleh selama pipa ini ada yang bocor. Tetapi kalau air keluar namun kecil, itu penyebabnya bukan itu. Lain lagi, itu penyebabnya adalah di impeller yang di sini yang tidak rapat, baik batas impeller dengan batas air, dengan pembatas air yang tidak rapat celahnya, kemudian kerapatan dari tutup impeller dan kerapatan impeller dengan dasar bawahnya. Itu impeller harus resak di dalam sehingga air supaya kencang. Itu persyaratan kencang ya. Air keluar tetapi kecil disebabkan oleh impeller. Tetapi kalau air sama sekali tidak keluar, pertanda ada seal yang bocor dan sepanjang pipa ini ada yang bocor. Oke. Pada saat pemasangan jangan lupa dikasih plastik di atas mesin, karena ada kalanya air dari toren turun ke bawah bocor di sini ya, di sambung-sambungan ini. Supaya mesinnya lebih awet, supaya mesinnya tidak mudah terbakar karena air dari air tetesan dari atas. Sekarang posisi pompa, posisikan di posisi sesuai kedalaman 9 meter, atau kalau sekiranya sumurnya hanya 8 meter, jadi yang jadi patokan adalah posisi air tertinggi. Misalnya kalau lagi musim hujan, airnya di mana? Kalau airnya sampai 1 meter di permukaan, maka ditaruh pompa ini di atasnya. Jangan sampai pompa ini kerendam pada saat banjir. Atau jika perlu ada orang menaruh pompa ini di atas ya. Kenapa di atas? Karena sumurnya kalau musim hujan sampai penuh, maka pompa ditaruh di atas permukaan agar pompa tidak kerendam. Kalau sekiranya sumurnya 15 meter atau 13 meter, maka pompa ditaruh ke dalam sampai ketemu air yang dalamnya 9 meter ya, atau sampai pipa ini menyentuh air yang panjangnya maksimal 9 meter. Misalnya pompa ditaruh di tengah-tengah, di bawah 3-4 meter, 5 meter nggak masalah ya, karena ke atas kemampuan air mendorong ke atas bisa sampai belasan meter, bahkan 16 sampai 20 meter bisa. Sampai ke rumah tingkat 3 pun pompa dari bawah bisa ngopor air ke atas, cuman makin ke atas makin jauh makin kecil airnya.